Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, ananda yang dirahmati Allah, hari ini kita kembali bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita. Kita masuk ke dalam pelajaran kelima, halaman 24. Semoga ananda yang ada di rumah dapat mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan bimbingan abi dan uminya. Nah, silakan diambil buku pelajaran tauhidnya dan dibuka halaman 24 seperti gambar berikut. Pelajaran 5. Beribadah kepada selain Allah adalah syirik. Kita lanjutkan. Orang yang beribadah kepada selain Allah disebut musyrik. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah, tujuan utama manusia diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syirik merupakan lawan daripada tauhid. Dan perbuatan ini merupakan dosa yang teramat besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak Bapak, kita lanjutkan. Misalnya adalah orang yang berdoa kepada selain Allah dan orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini merupakan salah satu contoh dari perbuatan syirik. Dan orang yang melakukan hal seperti ini disebut musyrik. Ya, jadi kalau ada orang yang berdoa kepada selain Allah, orang seperti ini disebut musyrik. Atau orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka orang seperti ini juga disebut musyrik. Jadi, apa itu musyrik? Musyrik adalah orang yang melakukan kesyirikan. Atau musyrik juga bisa dikatakan orang yang beribadah kepada selain Allah. Setiap orang yang mengerjakan perbuatan kesyirikan, maka orang tersebut dinamakan musyrik. Iya, berhati-hatilah kita dari perbuatan seperti ini. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah, perbuatan syirik merupakan sebab terbesar yang akan mencelakakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala membenci kesyirikan, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan siksa dan azab yang teramat pedih kepada para pelaku kesyirikan. Sesungguhnya untuk pelaku kesyirikan, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan bagi mereka neraka jahanam dengan siksaan yang teramat pedih dan mereka kekal di dalamnya. Di antara contoh perbuatan syirik yang masih ada di tengah kaum muslimin di Indonesia khususnya, misalnya berdoa kepada selain Allah. Ada yang berdoa kepada penghuni pohon, meminta pertolongan kepada penghuni pohon besar. Ini merupakan contoh kesyirikan. Atau ada juga yang berdoa kepada penjaga gunung. Iya, kadang-kadang ada gunung Merapi yang hendak meletus, lalu orang-orang beramai-ramai pergi ke puncak gunung, berdoa kepada penunggu gunung agar tidak meletus. Nah, ini juga perbuatan kesyirikan. Atau ada yang berdoa kepada penunggu laut, ya. Misalnya terjadi bencana besar, terjadi tsunami, banjir besar, ombak besar yang menghancurkan kapal-kapal nelayan
atau menghancurkan rumah-rumah di sekitaran pantai, lalu orang-orang berlomba-lomba pergi ke laut berdoa kepada penunggu laut. Iya, ini juga merupakan bentuk kesyirikan. Atau ada juga yang masih terjadi di tengah masyarakat Indonesia, yaitu berdoa di kuburan orang-orang soleh. Menemui kuburan-kuburan orang-orang yang dianggap soleh, lalu meminta pertolongan dan berdoa kepadanya. Dan anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah, seluruh ini merupakan perbuatan syirik, dan seluruh hal ini merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya pohon, gunung, laut, atau bukit-bukit yang besar yang ada di dunia ini seluruhnya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita berdoa, berdoalah kepada Allah. Adapun contoh perbuatan syirik yang lain, yang kedua yaitu menyembelih untuk selain Allah. Ada beberapa contoh perbuatan yang masih dilaksanakan di masyarakat Indonesia. Misalnya masih ada sebagian kaum muslimin atau masyarakat Indonesia yang menyembelih untuk pohon-pohon besar, atau menyembelih untuk lautan-lautan tertentu yang dianggap memiliki penghuni-penghuni yang perlu diberikan sembelihan. Atau ada juga di antara kaum muslimin yang menyembelih hewan untuk bangunan tertentu. Ya, misal ada yang mau bangun jembatan, membangun jalan, atau membangun rumah, lalu mereka melakukan sembelihan, menyembelih binatang yang diperuntukkan untuk penunggu rumah, penunggu jembatan, atau benda-benda yang sedang dibangun. Dan ini juga merupakan contoh kesyirikan yang besar. Ada lagi contoh yang lain yang juga merupakan perbuatan syirik, yaitu menggunakan jimat untuk menolak keburukan. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi karena Allah, masih ada di tengah kaum muslimin di Indonesia yang percaya kepada benda-benda atau jimat-jimat yang mereka anggap dapat menolak keburukan. Ada di antara jimat-jimat ini yang mungkin dipakai atau dikenakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang dijadikan kalung, atau ada yang dijadikan gelang, atau ada yang dijadikan cincin, yang beranggapan atau bertujuan bahwasanya kalung atau gelang atau cincin atau apapun itu yang mereka percayai dapat memberikan manfaat kepada mereka. Misalnya bisa terhindar dari gangguan jin, atau bisa terhindar dari hal-hal yang buruk. Ini termasuk perbuatan syirik. Atau ada juga yang menggunakan jimat untuk sebagai penglaris dalam berdagang ya. Mungkin ada yang menggunakan benda-benda tertentu atau gambar-gambar tertentu yang mereka letakkan di kedai-kedai, di toko-toko, atau di rumah-rumah makan mereka, yang bertujuan ini sebagai penglaris yang akan mendatangkan tamu. Maka hal ini juga termasuk perbuatan syirik. Iya. Demikianlah Ananda beberapa contoh perbuatan syirik yang ada di tengah kaum muslimin di Indonesia. Anak-anak Bapak bisa mendiskusikannya kembali dengan Abi dan Umi yang ada di rumah tentang perbuatan-perbuatan syirik yang ada di lingkungan masyarakat Indonesia yang harus kita jauhi. Ya, jangan sampai kita dan keluarga kita melakukan perbuatan seperti ini. Karena perbuatan syirik merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang benar adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan atas segala kesalahan dan kekurangan Bapak mohon dimaafkan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Sampai ketemu pada video pembelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.